Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nindya Dinda Setriani dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang. Di video kali ini, saya akan melakukan praktik fisika dalam bab gelombang mekanik. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat tentang pengertian gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah suatu gelombang yang merambat melalui suatu media, seperti laut dan sungai. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gelombang mekanik. Nah, jenis-jenis gelombang mekanik terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan arah getarnya dan berdasarkan amplitudonya. Berdasarkan arah gelombang atau getarnya, yaitu yang pertama gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contoh gelombang tali, seperti pada gambar di atas. Yang kedua, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Contoh gelombang bunyi, seperti gambar di atas. Jenis-jenis gelombang mekanik yang kedua berdasarkan amplitudonya, terbagi menjadi dua, yaitu pertama, gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Contoh gelombang air, seperti gambar yang di bawah. Dan yang kedua, gelombang stasioner adalah gelombang yang memiliki amplitudo yang berubah-ubah. Contoh gelombang pada senar gitar, seperti gambar di bawah ini. Oke, sekarang saya akan menjelaskan besaran pada gelombang. Yang pertama yaitu panjang gelombang. Panjang gelombang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama gelombang transversal adalah satu bukit dan satu lembah. Dan yang kedua, gelombang longitudinal, yaitu panjang satu rapatan dan satu renggangan. Seperti di gambar yang ini. Gelombang transversal memiliki satu bukit dan satu lembah. Ini bukit dan ini lembahnya. Jika dilihat dari gambar ini, kita panjang gelombangnya itu adalah satu gelombang ya. Dan gelombang longitudinal tadi memiliki satu rapatan dan satu renggangan. Jika dilihat dari gambar ini, panjang gelombangnya adalah satu gelombang ya. Dan besaran pada gelombang yang kedua adalah periode gelombang, yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Persamaannya, periode sama dengan waktu dibagi jumlah gelombang, atau periode sama dengan 1 dibagi frekuensi. Dan yang ketiga adalah frekuensi gelombang, adalah jumlah gelombang tiap sekon. Persamaannya, frekuensi sama dengan jumlah gelombang dibagi waktu, atau frekuensi sama dengan 1 dibagi periode. Besaran pada gelombang yang keempat adalah cepat rambat gelombang, yaitu jarak yang ditempuh tiap sekon. Persamaannya, cepat rambat gelombang sama dengan lambda dibagi periode, atau cepat rambat gelombang sama dengan lambda dikali frekuensi. Yang kelima, simpangan, yaitu jarak suatu getar gelombang dari titik seimbangnya. Dan yang terakhir adalah amplitudo, yaitu jarak atau simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Nah, setelah mengetahui tentang materi tersebut, selanjutnya kita melakukan praktek yang pertama. Bertujuan untuk dapat mencari atau menghitung besaran pada gelombang, yaitu yang pertama periode, kedua frekuensi, ketiga panjang gelombang, dan keempat cepat rambat gelombang. Pada praktik ini, kita perlu mempersiapkan alat dan bahannya,
yaitu tali dan kayu. Untuk tali dan kayunya, bebas ya mau tali dan kayu apa. Selanjutnya, langkah kerjanya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Dan yang kedua, ikat ujung tali pada kayu dan ujung tali satunya ditahan dengan beban. Terserah mau beban apa, yang penting talinya tidak bergerak dari beban tersebut. Yang ketiga, goyangkan kayu yang sudah terikat dengan tali agar dapat menghasilkan gelombangnya. Dan yang keempat, hitunglah besaran pada gelombang tersebut. Oke, setelah sudah tahu langkah kerjanya, selanjutnya kita simak video praktikum saya. Oke, setelah melihat video praktik tadi, sekarang kita dapat menghitung besaran gelombang mekanik. Diketahui, waktunya adalah 4 sekon. Itu waktu kita berapa lama menghasilkan gelombang tadi ya. Dan panjang talinya yaitu 2,3 meter. Dan jumlah gelombang yang dihasilkan tadi sebanyak 17 kali. Dan yang kita cari adalah yang pertama frekuensi, kedua periode, ketiga panjang gelombang, dan keempat cepat rambat gelombang. Dijawab, yang pertama frekuensi. Frekuensi dapat dicari dengan cara jumlah gelombang dibagi waktu, yaitu 17 dibagi 4 sama dengan 4,25 Hz. Dan yang kedua, periode. Periode dapat dicari dengan cara waktu dibagi jumlah gelombang, sama dengan 4 dibagi 17, menjadi 0,23 sekon. Dan yang ketiga, panjang gelombang atau lambda. Lambda dicari dengan cara panjang tali dibagi jumlah gelombang menjadi 2,3 dibagi 17 sama dengan 0,13 meter. Dan yang terakhir, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang dicari dengan cara lambda dikali frekuensi menjadi 0,13 frekuensinya tadi, lambdanya tadi, dan dikali 4,25 frekuensinya tadi yang kita dapat. Sama dengan 0,55 meter per sekon. Nah, kita sudah menyelesaikan praktek pertama, dan sekarang lanjut ke praktek yang kedua. Tujuannya sama seperti praktek yang pertama ya, yaitu dapat mencari atau menghitung besaran pada gelombang, yaitu yang pertama periode, kedua frekuensi, ketiga panjang gelombang, dan keempat cepat rambat gelombang. Untuk alat dan bahan praktek kedua ini, saya menggunakan tali dan gabus. Untuk talinya, di sini saya menggunakan tali rapia karena lebih ringan untuk mengalir pada arus air. Langkah kerjanya, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, letak tali tersebut di bawah arus air untuk mengukur jaraknya. Dan yang ketiga, letak gabus di permukaan air yang memiliki arus air. Dan yang keempat, hitunglah besaran pada gelombang tersebut. Selanjutnya, kita akan simak video praktikum kedua saya. Oke, kita slow motion ya, bisa dilihat baik-baik.
yaitu gelombang yang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan gelombang keempat. Di sini ada seperempat dan seperempat. Dan ada setengah di sini ya, karena dia berhentinya dimulai dari sini dan berhentinya juga dari sini. Jadi seperempat ditambah seperempat dan ditambah setengah itu sama dengan satu gelombang. Jadi gelombangnya ada 5 ya. Oke, setelah kita menyimak video praktikumnya, kita dapat mengetahui waktunya selama 2 sekon. Itu waktu dari gabus diletakkan dari ujung tali dan mengalir sampai ke ujung tali yang satunya itu selama 2 sekon ya. Dan panjangnya sama seperti praktikum ke-1 panjang talinya yaitu 2,3 meter. Dan jumlah gelombang praktik kedua ini sebanyak 5 kali. Dan yang kita cari adalah yang pertama frekuensi, kedua periode, 3 panjang gelombang, dan 4 cepat rambat gelombang. Dijawab yang pertama frekuensi. Frekuensi dapat dicari dengan cara jumlah gelombang dibagi waktu sama dengan 5 dibagi 2 menjadi 2,5 Hz. Dan yang kedua, periode. Periode dapat dicari dengan cara waktu dibagi jumlah gelombang sama dengan 2 dibagi 5 menjadi 0,4 sekon. Yang ketiga, panjang gelombang atau lambda. Lambda dapat dicari dengan cara panjang tali dibagi jumlah gelombang menjadi 2,3 dibagi 5 sama dengan 0,46 meter. Dan yang terakhir adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang dicari dengan cara lambda dikali frekuensi. Cepat rambat gelombang sama dengan lambdanya tadi yaitu 0,46 dikali frekuensi yang sudah kita dapat juga tadi yaitu 2,5. Hasilnya adalah 1,15 meter per sekon. Oke, kesimpulan praktik pertama adalah dapat mengetahui variabel-variabel dalam praktik tersebut dan pembuktian nyata tentang materi gelombang mekanik pada tali dan batang kayu. Sedangkan kesimpulan praktik kedua adalah dapat mengetahui panjang gelombang dengan uji coba di arus sungai dan dapat menentukan variabel-variabel dalam gelombang mekanik. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya harap kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari penjelasan ini. Dan saya minta maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih.